تشدوا في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد ديار تشدد في ليالي المولد وبريق ديار تشدد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد Nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy yang penuh suka duka. Inilah kisah sang suka duka, penuh suka duka. Rohani وبريق النور يبدو من مآدي أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد dua bulan di kandungan wafat ayahandanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada di susu wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. rohatil أديار تشدد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأديار تشدد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد ظالمين بالظالمين ثم صائل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليم
لما دنا وقت البروض أنا سبحان الله والحمد لله ولا حبيب مكرما ومصانا يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك يا رسول عليك سلام عليك الله يا حبيب السلام عليك الله عليك نكست أصناد وذاع يا نبي رسول سلام عليك الله يا حبيبك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين عليك نوري منك شفاع يا رب ذنوبي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله كل البر واسقنا يا رب أغيثنا بحيانها طاليا عليه وسلم الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله تغشى من له الحسن تجمل وصلت مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala. Dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang di dalam acara kuliah 2 yang pada hari ini Hijriah. Kuliah 2 di akhir sesi kuliah 2 nanti di kertas. Wassallallahu alaihi wasallam, kiramil Fatihah. Ya, mari kita simak bersama-sama. Wa na'udzu billahi min hadiyalah asyhadu an la ilaha wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami lam tana innaka antal alim kunattiba'ah wa arinal batila bi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi Kota Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bosannya senantiasa memanjatkan puji kembali pada kita kajian duha. Mudah mendapatkan pahala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan. Amin ya Rabb Muhammad. Sebelum bahas kitab Risalah Muawanah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad.
Ya, kitab ini membahas mengenai orang, dan untuk itu berkorban dengan segala potensi yang kita miliki untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kita yang tidak bisa dielakkan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yazalu, akan senantiasa mendekatkan diri kepada Dia. Jadi kita kalau ingin dicintai Allah itu artinya derajat kita naik tinggi, ya, derajat berusaha biasa saja. Kalau ini kecuali dengan amal ibadah. Mungkin kita dapat, ya, mungkin ada yang mengatakan, tapi kadang-kadang ada orang jadi kaya raya mendadak. Kalau bahasa kita satu dari orang kaya, ya bisa, kadang-kadang ada, tapi jarang. Sebagaimana ibadah juga ada begitu. Ada orang dapat kecintaan Allah itu tanpa usaha, keadaan yang sangat bejat sekalipun. Misalnya Al-Imam Fudail bin bos perampok, dimasukkan ke dalam cahaya hidayah tanpa usaha. Tapi kita mau menunggu seperti itu ya enggak jelas, semuanya ikut jalur reguler. Kalau kita atau Sahal At-Tusturi atau mendadak, ya, ibadah juga begitu. Seminar gratis, wah ikut semua orang, pengen cari dunia. Imam Haddad mengatakan 5 ibadah buat kalian cepat naik posisinya ke hadapan Allah. Pilih salah satunya. Kalau bisa semuanya hebat. 1, sholat sunnah. Ya, belajar, bukan baca saja, tadabbur. Ya. Yang ketiga, tafakkur. Tafakkur itu merenungkan, mengevaluasi diri terus, melaksanakan sholat wajib. Yang wajib. Terus yang kedua, kalau anak kecil suruh makan, ayo nak makan, ini nasi, ini ayam goreng, ini es krim. Kalau kalian punya adik-adik yang masih kelas TK, betul salah, kita juga begitu. Sebenarnya kalau dia enak, tapi kita nggak ngerti. Itulah kita, sifat kita manusia ini teman-teman, seperti anak kecil. Kamu kalau nggak mau sholat, itu kayak anak kecil dulu kamu kecil itu. Ya, kok saya males sih sholat, masih bolong-bolong sholatnya. Ya, makanya kita itu harus sadar, perlu kita marahin. Bahkan kalau perlunya es krim, suruh makan nggak mau. Kira-kira kita marah nggak? Kita sedih. Pokoknya dipaksa makan nasi, harus makan nasi, jangan makan es krim terus. Kita juga begitu. Nggak sholat dimarahin, nggak sholat dipukul, dikasih dosa, dikasih musibah, dikasih ujian, supaya sadar. Kamu udah penuhin semua, baru kalau kamu mau nambah, perutnya masih cukup, makan es krim. Jangan dibalik, minum es teh dulu, pada kelaparan carinya es teh. Salah, nasi yang dicari. Maka ibadah sekarang duhur, kerjakan duhurnya, nanti dibayar. Ya, supaya pondasinya itu kuat. Ya, pondasinya kuat. Kita sekarang sholatnya bagus, tapi dalamnya kena musibah dikit, kopong kita itu. Kelihatannya aja pondasinya bagus, hadir majelis, sholatnya bagus, punya teman orang-orang soleh, bagus, tapi ternyata tengahnya kopong. Naik kita ke sholat sunnah yang pokok. Sholat sunnah yang pokok yang akan kita bahas ini, witir, qobliyah ba'diyah atau rawatib, sholat apalagi duha, ya, sholat antara maghrib dan isya namanya awabin. Ya, yang ketiga, kalau kita sudah sampai ke es krim, wah udah hebat itu. Orang kalau sudah bisa beli es krim, duitnya banyak atau sedikit? Udah banyak duitnya, udah jadi orang kaya dia. Sekarang kita mau makan, duitnya pas-pasan. Cuma aneh kalau kita tahu-tahu lapar, tahu-tahu ke Mixu beli minuman 10.000 seharian nggak makan. Cuma kok kita nggak ngerti-ngerti? Ya itu harus ngaji terus, karena hati kita ini banyak rusaknya karena maksiat. Terus yang sudah kerak disikat, ya semuanya. Nanti kalau udah mengkilat enak kita, diapain aja oleh Allah, suruh sholat, cepet. Jadi keinginan,
Masya Allah, itu udah luar biasa. Tapi perlu proses. Kalau kita berat, pengen kaya kok malas kerja. Surat lamaran ke, di sana ada bukaan. Nggak enaklah kejauhan. Apa namanya, Kertapati jauhan, nggak enak saya nanti. Padahal kerja cuma di sebelah sini, cuma ngelangkah doang, males dia. Males masukin surat lamaran. Gimana mau dapat kerja? Nantilah saya kalau memang udah rezeki dapat, nggak akan kemana. Kamu keracunan sama ilmu. Ya, salah. Itu juga. Jadi itu. Nah, kemudian yang sunnah yang khusus, ya, sholat sunnah mutlak. Wajibnya sudah selesai. Sholat sunnah pokok 12 rakaat dikerjakan. Calon orang soleh ini, ya, Masya Allah, itu yang kita harapkan itu. Jadi kita belajar sekarang itu, ya, soleh terus, ya harus usaha, ya teman-teman sekalian. Tingkatan sholat berikutnya, kita akan ketika mau melaksanakan sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, atau sholat mutlak, itu harus mengikuti tata cara, harus ikuti bahasa kita apa namanya, syarat dan ketentuan, SK apa? Mengikuti itu istilahnya, ya semuanya harus ikuti aturan. BUMN harus lulus S1 kan, misalnya begitu. Ini baru lulus SMA datang ke sana, ngotot, Pak, saya kan orang Indonesia juga, Pak, ini kan milik juga orang ini, masa saya nggak diterima? Aduh, ini repot. Gimana coba ini? Siapa yang menghadapinya? Panggilin satpam orang begini. Orang yang mau kerja, kuliahnya yang penting ada ijazah S1. Setelah itu nanti dia mulai kerja, akan dilihat masuknya jam 8. Semuanya itu juga dalam ibadah sama. Rukun, adanya makruh, sunnah sholat, makruhnya sholat, pembatalnya sholat. Ini harus, ini SOP-nya ini, protapnya ini, syarat dan ketentuannya ini. Di antara 5 ini yang paling penting mana? Yang wajib-wajib, yang pembatalnya kan enggak, supaya enggak merusak. Itu yang paling penting. Ini dikerjakan, belajar dulu. Ini kan ada pelajaran fikih apa? Safinah ya. Safinah. Kan disebutkan arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Kalau dalam Safinah pokok, unsur utama. Baca Fatihah ya nggak sah, meskipun yang lain. Setelah itu syarat-syarat sholat, syarat sahnya sholat ada 5. Harus menghadap kiblat, sudah masuk waktunya, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, harus dipenuhi ini. Itu juga belajarnya di Safinah. Makanya kita kalau mau jadi orang fikih harus kita belajar. Kamu jangan sampai nggak punya majlis fikih, jangan, nggak bisa. Wah, saya pinginnya tasawuf aja. Kalau masuk ini yang model-model seperti tasawuf tanpa belajar zikir, kata ulama, man tasawwafa walam tafaqqaha tazandaq. Orang kalau belajar tasawuf saja nggak diiringi belajar fikih, jadi orang zindik. Zindik itu apa? Ada orang, siapa yang masuk tarekoh saya nggak perlu lagi sholat, sudah dijamin masuk surga. Masya Allah, masuk surga, Masya Allah. Kemarin sebulan yang lalu di Bandung bayar 1 juta sama Umi Umi Cinta kalau nggak salah, ya, bayar 1 juta kepada Umi Cinta dijamin masuk surga. Masya Allah. Ini kelihatannya orang soleh, tapi dalamnya kekufuran. Itu namanya zindik, ya, namanya zindik. Orang modelnya kayak Islam, tapi pikirannya, perbuatannya adalah kayak orang kafir. Itu namanya zindik. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalian kalau mau jadi orang soleh, gak bisa lepas dari fikih. Belajar fikih sholatnya, belajar fikih wudhunya, haji. Kalau sekarang masih kere-kere begini, nggak usah belajar fikih haji, nggak apa-apa. Nanti kalau udah kaya, udah daftar, setahun lagi mau berangkat, baru belajar tuh hatamin bener-bener. Kalau sekarang yang penting taunya haji dan umroh wajib bagi yang mampu, dah gitu aja. Muternya dari sebelah sini, kalau batal begini, kalau mau berangkat.
Kalau nggak mau berangkat, mau muterin di Masjid Agung doa, Tuhan apa? Sekarang kamu ya begitu. Jadi harus belajar sehari-hari, kita itu harus mengerti secara baik, wudhu yang baik, sholat yang baik. Kenyataannya teman-teman, masih banyak orang Islam bahkan sudah tua-tua. Seorang orang tua saya ngajar di berbagai tempat, di sini di Palembang pernah ketemu, di Lampung saya pernah ketemu, ada orang sudah tua gak bisa mandi wajib. Bayangkan, saya pernah ketemu di tempat saya sana di Lampung, saya ngajar tentang mandi wajib. Habis selesai pengajian, dia datang mandi wajib, habis itu udah junub gak bisa mandi, ya malas hadir majelis. Dan ada orang-orang yang ilmunya itu gak pernah diupdate, bapak-bapak tua itu. Ada orang belajarnya dulu, belajar sholat, belajar wudhu pas dia di TPA, pas ngaji. Setelah itu dia jadi cara. Setelah selesai masa SD, habis itu masuk SMP, tambah dikit. Masuk SMA, nggak ada pelajarannya. Kuliah, tambah lagi, tambah. Sholatnya selama ini banyak yang salah. Kenapa? Ilmunya itu hasil 50 tahun yang lalu. Wudunya nggak benar, ada saya pernah lihat. Masya Allah, apalagi kalau ditanya Fatihah, banyak yang nggak ngerti. Orang rata-rata taunya kan Fatihah yang wajib, ternyata bukan Fatihah aja yang wajib, tahiyat akhir banyak yang nggak tahu. Kalian juga tolong dilihat ayat akhirnya. Fatihahnya sudah sering kita dengar, alhamdulillah udah fasih, tapi minta juga setoran tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu juga agak repot, agak berat tasydid-tasydidnya. Alhamdulillah, itu semua wajib dibaca. Salam orang Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salah itu loh, saya biasanya baca salam gitu, salam Pak Haji, salam Pak. Ya itu kan kalau kita sama tetangga Pak, ini sama sholat lain harus salamnya nggak sah. Ya Allah Akbar, ada nggak? Ada, itu salah. Loh kok salah? Kan benar Allahu Akbar. Iya tapi kan kamu bacanya Akbar, nggak boleh panjang itu baknya. Kalau baknya dibaca panjang, akbar, Allah, dipotong bagian cara. Ustadz ini sembarangan, yang penting sholat, yang penting gak pernah dengar, jelas gak pernah dengar, gak pernah ngaji. Ustadz yang penting itu orang sholat, sudah mending dia mau sholat. Pak, orang mau sholat itu ada aturannya. Kan yang penting ikhlas, betul, tapi gak cukup doang ikhlas. Wah ribut itu. Sudah saya ngelus dada, ya Allah segininya orang awam di Indonesia ya, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, itu baru takbiratul ihram. Makanya harus sadar kita ini, nanti jangan sampai kita hari kiamat dikasih buku oleh Allah. Kan kita terima kitab masing-masing, wah kita udah pede mau tarik kanan, pas sudah sampai dipanggil Pak Ijo mau tangan kiri nggak bisa, yang keluar tangan kiri. Kan? Ya Allah, semaunya sendiri. Makanya harus belajar teman-teman, diulangnya ya sunnahnya ya makruh, belum lagi yang batin dari sholat. Batin itu apa? Menghadirkan hati. Kita cukup ya 11.50, kita buka tanya dan jawab 10 menit. Sebelum itu kita ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut sedikit ya, nanti kita tutup. Ya, Tullahi wa cik. Ya Habib, ketika kita menjelaskan kepada teman kita Habib, terkadang apa yang kita sudah nggak tahu itu tidak apa-apa Habib. Nah, bagaimana kita menanggapinya Habib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak tahu itu tidak apa-apa, betul. Itu adalah satu nggak apa-apa. Ya, mau melanggar juga nggak apa. Termasuk Islam. Ya, kalian sudah masuk Islam belum? Jadi kalau kita nggak tahu nggak ada alasan. Yang kedua adalah kalau orang itu tinggal di tempat yang nggak ada orang Islamnya, atau ada orang Islam tapi awam semua. Islam, semuanya Islam. Ya, ada ustadz, setiap pojok-pojok itu ada ustadz. Belok sini ustadz, belok sebelah situ ustadz, banyak ustadz di sini.
Jadi kalau orang Palembang ngomong tetap kita dihisab. Nggak tahu kalau cara sholat itu begini. Kenapa kok? Saya tinggal di Palembang nggak ada ustadz. Kata siapa nggak ada ustadz? Nggak pernah ke masjid kamu nggak tahu ada ustadz. Jadi nggak ada alasan. Ajar itu. Ya, kalau memang nggak ada orang Islam sama sekali, dia tinggal di pucuk Gunung Dempo, tak kate uang sama sekali misalnya, ya mungkin maklum. Tapi kita di sini. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumin na'ti man awsafu tulhil quluba aw yakunu thanana lakinna hubban fi sarairi qad da'a li madihi wa saffati rabbina wa hadana وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العليه وصفيه ربنا بالمصطفى اقبل دنيا وفي أخرانا واسلك بنا في ناج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل حبلنا وبالحق بين يديك أنت سامع دعانا دانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجب في دارك الفردوس يا رب أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.